Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya pada hari ini karena di depan saya beliau guru saya hadir di tempat saya pada kesempatan ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Pak Kiai ini tadi? Ini baru datang dari Parepare. Ya. Dari Makassar sebenarnya, sehingga di Pare istirahat dulu. Ini mau lanjut ke Makjini, sehingga di Polman sebentar lah untuk ngisi acara ini. Mudah-mudahan acara barokah ini. Insya Allah, amin. Ini Pak Kiai memang apa ya, untuk pemirsa semua, Pak Kiai kita ini guru kami wilayah Sulselbar, Kiai Haji Muhammad Mandala Irianto, boleh kita bilang hampir setiap waktu keliling terus ya Pak Kiai ya? Ya, insya Allah. Nggak berhenti, namanya berkhidmat, menebarkan kalimat La ilaha illallah dan zikir khafi. Tujuannya untuk mencerdaskan umat Islam ini. Yang memang saya perhatikan, saya pantau selama ini, saya datang ke lapangan. Dimanapun di Sulselbar ini, rata-rata kok kasihan saya kondisi kualitas iman umat Islam. Makanya saya berkhidmat sama guru untuk berdakwah, terutama masalah keimanan yang masih centang-perentang inilah. Ya sama-sama belajar lah kita lah. Jadi mungkin bisa disampaikan ya Pak Kiai untuk tujuannya pergi berdakwah, berkhidmat, menjalankan tugas dari guru, apa yang disampaikan kepada umat ini? Yang pertama, yang saya sangat prihatin ini, hampir di mana-mana para ustadz, para mubalek, para kiai, yang disampaikan selalu masalah sholat. Ya. Memang itu penting sekali sholat itu ya. Apalagi sholat 5 waktu penting. Tapi perlu diingat, jangan disuruh sholat, tapi kualitas sholatnya nggak ditingkatkan. Ini yang saya jadi sedih saya itu. Ya. Gimana kualitas sholat yang bagus? Ya kita mengacu ke Al-Quran dan hadis, kita mengacu ke Rasulullah. Tapi mereka semua selalu ngomong begitu. Sunnah Rasul ini dari Rasulullah. Ya. Tapi di lapangan kenyataannya nggak usah umat ya. Ada ustadz mubalek kiainya, saya tanya, sholatnya bagus gak Pak? Alhamdulillah sholat. Berapa tahun? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Ya. Ada yang sudah 7 tahun sholat, ada yang... Kualitas sholatnya itu saya tanya, khusyuk enggak? Hampir menjawab, khusyuk itu begini, khusyuk itu begitu, menurut saya begini, menurut saya begitu. Ini kan memprihatinkan. Ya. Beliau ini, para ustadz, para kiai ini ngomong, kalau berdakwah sesuai Al-Quran dan hadis. Tapi menjawab khusyuk ini selalu bilang, menurut saya fokus, menurut saya, ini kan sudah... Gimana ya, kalau saya kasar sedikit boleh ya. Ini sudah mulai ngawur ini, kasihan umat Islam ini. Ngawur, ya. Sudah mulai ngawur. Jadi kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus. Contoh Nabi itu begini gerakannya, ini ada fikihnya, memang betul. Tapi kualitasnya ini jangan sampai kayak serombongan seorang badui di zaman Nabi itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah beriman. Wah. Untung pada saat itu Rasulullah dapat wahyu langsung dari malaikat Jibril. Kasih tahu, hai Muhammad, hai rombongan orang Badui, engkau belum beriman, engkau masih berislam. Masih hafal Al-Quran, masih membaca Al-Quran, masih hafal bahasa agama, masih hafal puasa, zakat, semua kau lakukan. Tapi iman belum masuk dalam jiwamu. Belum masuk dalam dadamu. Ini yang itu di zaman Nabi pun ada. Serombongan Badui. Apa sekarang masih ada Badui? Banyak. Malah ribuan bahkan jutaan Badui zaman kayak Nabi itu. Nah kita lah sebagai saya sebagai apalah, terserah mau dibilang mubalik, ada manggil saya ustadz, manggil saya kiai, itu nggak urus untuk saya. Yang penting saya berdakwah menyampaikan dari guru saya. Iman itu bukan sekedar ngomong. Iman itu harus sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Nabi bersabda, hai sahabatku, jadidu imanakum. Hai sahabatku, persegarlah imanmu, perkuat imanmu,
metalkan iman, kuatkan imanmu. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Bikasroti qauli. Nah, ini loh. La ilaha illallah. Diajarkan. Itu Sayyidina Ali yang minta ke Rasulullah, itu pernah oleh Rasulullah diajarkan. Tududu Ali, gini caranya. La ilaha. Harus diajarkan. Memang begitu dalam Islam. Ada lagu lagi, satu lagi zikir. Yang namanya zikir yang di dalam kolbu, yang dalam dalam jiwa ditanamkan untuk menerapi jiwa. Itu didapat oleh Rasulullah pada saat di Gua Hiro. Pertamanya Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril. Belum ada Al-Quran, belum ada hadis. Itu. Jibril datang, hai Muhammad, ikro. Anna umi, aku nggak bisa baca, Jibril. Lu Nabi aja nggak bisa baca, nggak bisa. Tapi oleh Jibril, ikro. Baca apa itu? Guanya gelap. Bukan baca kitab, bukan baca buku. Dipeluklah oleh Jibril Rasulullah. Muhammad, ikro sampai 3 kali. Bismi Rabbik. Sebut-sebut nama Tuhanmu. Sebut dalam ditanam, dibisikinlah. Namanya diajarkan, ditalkinkan. Atau Pak Guru. Dimasukkan di dalam kolbunya. Harus diajarkan. Baru dilatih, baru muncul iman. Gak ada iman cuma rekayasa di mulut. Beriman ya, Nabi begini. Teori aja selama ini. Kasihan umat ini loh. Jadi ini pakai salah satu misi yang dibawa meningkatkan imannya umat. Umat, ini misi, bukan profesi. Mohon maaf ya. Dakwah saya bukan dakwah profesi. Gak ada kepentingan, insya Allah gak ada. Misi. Misi apa? Misi untuk meningkatkan kualitas sholatnya orang Islam. Ini ngomong sholat kualitas, bahkan ada subuh berjamaah keliling. Sholatnya rajin, tiap ajar. Mari Pak, sholat Pak. Bagus, nggak salah. Tapi kualitasnya bagaimana? Ini sholat tepat waktu. Ingat ya, oleh Allah diancam. Hei orang yang sholat 5 waktu, yang tahajud, yang sholat. Itu kamu saya masukkan neraka. Ini Allah di Al-Quran mengatakan gitu. Sholatnya centang perentang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya sampai tenggorokan. Kolbunya, gentayangan jiwanya kemana-mana. Ini kualitas umat Islam bagaimana kalau gini nih? Bukan umat Islam, kiainya, ustadznya juga begitu. Hampir 100%. Saya tanya, khusyuk menurut saya fokus. Khusyuk menurut saya bersama Allah. Ngomong aja, harus berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya zikir Pak? Pak Kiai. Pokoknya berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah. Gak terminit dengan baik gitu loh. Ajarkanlah umat itu betul-betul. Sedangkan zikir itu gak sembarangan. Gak sembarangan diajarkan. Bahwa Al-Quran mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Soal zikir tanyakan sama ahli zikir. Bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Siapa itu ahli zikir? Guru-guru mursyid yang nasabnya sampai ke Rasulullah. Begitu. Setelah diajarkan, ditanamkan zikir, diamalkan. Khusyuknya di mana? Nanti muncul sendiri. Semacam ditanam bibit, pohon-pohon bibit mangga. Nah, alam taro kaifa darabul masalan kalimatan thayyibatan. Kasajaratin thayyiban asbasa bitu farwa sama. Semacam tumbuhan ditanam bibitnya, disirami. Tumbuh. Muncul ranting, muncul bunga, muncul buah. Sampai masa. Berapa tahun ini proses. Kalau udah kuat, akarnya menghujam ke bumi. Dahannya menjulang ke langit, menaungi. Nah, segar yang dibawanya. Muncul buah. Sampai muncul buah. Bibit iman sudah ditanamkan enggak? Sudah ikrar enggak? Belum. Gimana kau menikmati Islam? Enggak bisa orang. Kalau enggak ditanamkan zikir, ditalkinkan zikir. Kalau dalam tarekat lain ya, dibaiat. Nah, kalau kita kan ditalkin, diajarkan. Hakikatnya guru mursyid yang mengajarkan zikir. Kita hanya sebagai kepanjangan guru untuk, karena jauh guru diajarkan zikir, ditanamkan zikir. Yang hakikatnya guru mursyid juga yang setelah diamalkan zikir, ditanamkan zikir, diamalkan, baru muncul ala bidzikrat ma'inul. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang, lezat, nyaman, nikmat. Ini rekayasa khusyuk, rekayasa tenang pura-pura tenang.
saya tenang, sudah sholat. Oh, nggak segampang itu Ferguson katanya. Makanya kita betul-betul lah kita mulai dari sekarang ini belajarlah zikir. Lah zikir ini diorganisasikan oleh namanya kelompok-kelompok Torikot Naksabandiyah, Torikot Qadiriyah, Torikot Samaniyah, Sajiliyah, banyaklah, kurang lebih 40-an lah Torikot. Tapi kami dari Torikot Qadiriyah wan Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, yang di pusat dulu Pangersa Aba Anam atau Guru Mursyid Kamil Mukamil, Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, turun ke anak murid beliau yang utama, namanya Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Itulah yang kita ikutin, guru mursyid kita. Lalu nggak ikut ya ikut. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang sudah sukses, orang sudah berhasil dalam beragama. Jangan ikuti orang nggak berhasil. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini jangan ikuti orang yang dolim. Biar dia rajin sholat, dolim kepada dirinya, nggak meningkatkan kualitas keimanannya. Jadi nanti kayak badui-badui yang di zaman Nabi itu masih berislam, masih kecimpung di kitab, di ayat, ada dalil, dalil. Bukan salah, tingkatkanlah sampai ke dalam. Lah ini kalau sholat, sujud, berdiri, rukuk, sujud, duduk, nggak ada zikirnya, itu bukan sholat sebenarnya, itu olahraga, gerak badan. Kasihan saya, makanya saya jalan ke daerah-daerah ini. Mengajak umat bagi yang mau. Kalau nggak mau juga saya nggak paksa. Namanya kita menyampaikan kebaikan. Bahkan saya menyampaikan kebaikan ini, jangankan cuma Mandala Irianto. Nafi membawa aja belum tentu diterima, apalagi cuma dilempari. Iya, ada yang manggil saya Ustadz, Kiai, manggil Emas, manggil Pak, nggak urusan saya. Bukan di situ mainannya. Yang penting umat betul-betul merasakan nikmatnya. Bagaimana kita berzikir, diamalkan zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Dudukmu tidur pun bisa berzikir. Kalau sudah masuk dan ditanamkan zikir. Bukan pasti ya, bukan pasti Allah dijamin surga. Kalimatnya kalimat top, la ilaha illallah. Satu lagi ismu cat yang ditanamkan. Sudah, dua itu aja. Selesai amalkan. Soal nanti sholat luarnya gayanya mau Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, silakan. Yang penting jangan kontroversi. Allahu Akbar, yo jangan gini lah. Ini jangan yang aneh-aneh lah. Yang penting sholat, baru zikir. Ini harus ditanamkan ini. Kalau nggak bisa. Nggak ada zikir dari kitab, ngaji dari Google, dari internet. Harus dari guru mursyid yang punya nasab sampai ke Rasulullah. Mungkin saya kira gitu. Jelasan saya ini. Ini yang terakhir dari saya Pak Kiai. Ini Pak Kiai kan dari Makassar, Pare-Pare sampai ke sini untuk berdakwah. Barangkali mungkin ada yang ingin tahu bagaimana caranya Pak Kiai untuk dikunjungi tempatnya supaya mereka itu bisa mendapatkan pembelajaran zikir, mendapatkan tauhid iman sehingga muncul kekhusyuan dalam salat. Nah, ini kami di Sulselbar, kami punya pengajar-pengajar atau wakil-wakil talqin yang sudah ditunjuk oleh guru kita, oleh pengembang amanah di Suralaya Pusat sana, Syekh Zainal Abidin Anwar, itu menantunya Banu, dia pengembang amanah, dia menunjuk untuk menebarkan, melestarikan ajaran ini, dibentuklah wakil-wakil talqin. Nah, ini ada di bawah saya kurang lebih 12 orang yang siap. Atau hubungi saudara Sadli itu di channel ini, apa channel apa namanya ini? Ya nanti kasih nomor HP-nya di situ. Bisa dihubungi, bisa kita kunjungi, kita kasih presentasi dulu, kita wawasan dulu apa itu zikir, baru kita ajarkan zikir. Silakan, nggak apa-apa, kami siap menerima 24 jam. Di kampung, selama 30 hari, selama 365 hari full, silakan. Siap melayani umat. Menyeberang laut, mendaki gunung, pokoknya. Wah, kita sudah bosen saat ini. Saya sudah naik gunung, naik pesawat, naik laut, ke luar negeri, gunung, sungai, itu kita tempuh semua, nggak masalah. Mau di ujung gunung, di tengah laut sana mau ditalkin, silakan hubungi kami. Kami siap untuk, yang penting dikasih tahu sebelumnya, jangan mendadak-mendadak. Jadwal ini padat ya, saya kira gitu.
Oke. Ya baik, terima kasih Pak Kiai atas waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kembali untuk kita semua, utamanya buat ikhwan TKN. Semoga bisa lebih mendalami lagi TKN. Yang penting satu pesan terakhir saya, kalau udah tanamkan zikir, diamalkan terus, bersungguh-sungguh, jangan ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, mau ingin kaya, karena zikir, mau ingin sakti, langsung ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi a'tini mahabbatakam. Selalu itu munculkan. Kita munajat ayatnya Allah tujuanku ridhomu. Ridhonya. Ada kepentingan lagi. Jangan penting punya jabatan, ingin mau jadi ketua ini, mau jadi wali, mau jadi kiai, nggak ada kepentingan, nggak ada. Kita betul-betul belajar ilahi anta maksudi warido kaman. Saya kira gitu ya. Oke, luar biasa, terima kasih Oke atas waktunya, insyaallah.